Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan contoh simulasi bisnis dengan sistem Dynamics. Contohnya sangat sederhana. Simulasi ini menggambarkan bagaimana membuat sebuah keputusan dalam bisnis. Bukan memprediksi pasar, tetapi bagaimana membuat keputusan yang sedemikian rupa sehingga apapun fluktuasi pasar, bisnis kita tetap eksis. Ya, untuk itu kita dengar dulu cerita persoalan bisnisnya. Saya seorang pengusaha beras. Omset saya 4 ton per hari. Di gudang saya punya 20 ton. Dengan jumlah 20 ton itu saya berharap bisa cukup memenuhi kebutuhan pelanggan saya. Saya ingin stok beras saya mencukupi permintaan pelanggan saya, tapi juga tidak berlebihan di gudang karena beras akan rusak. Saya memesan beras, mengorder ke pemasok sesuai dengan jumlah offset saya saja, yaitu 4 ton per hari. Kita modelkan dulu persoalan yang tadi diceritakan dengan causal loop diagram. Kita lihat bahwa stok beras bertambah karena pasokan, stok beras berkurang karena penjualan. Penjualan ditentukan oleh permintaan pasar. Pasokan datang karena order yang dilakukan oleh pengusaha tadi. Nah, order dibuat berdasarkan penjualan rata-rata, dan penjualan rata-rata ini merupakan delay dari penjualan. Nah, tentang delay ini kita akan bahas secara khusus karena memerlukan waktu yang panjang pada kesempatan lain. Sekarang kita masuk ke model dan simulasinya dengan sistem Dynamics. Saya akan menggunakan softwarenya itu PowerSim. PowerSim akan menggambarkan diagram stock flow-nya sebagai berikut. Stok beras digambarkan dengan stok, supply merupakan flow masuk, penjualan merupakan flow keluar. Penjualan ditentukan oleh demand. Supply ini ditentukannya oleh order. Order ditentukan oleh rata-rata penjualan. Dan rata-rata penjualan merupakan delay dari penjualan. Kita isi angkanya, stok nilai awalnya sebesar 20 ton, penjualan sama dengan demand. Penjualan rata-rata merupakan delay informasi dari penjualan dengan waktu merata-ratakan 7 hari. Sama dengan penjualan rata-rata. Supply besarnya sama dengan order. Delay time-nya sama dengan 5. Artinya supply akan datang setelah 5 hari order dibuat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jika pasarnya equilibrium, maka keputusan membuat order sama dengan penjualan rata-rata itu tepat karena stoknya juga akan stabil atau equilibrium. Kemudian kita buat skenario, seandainya pasar atau pelanggan kita naik dari 4 ton per hari menjadi sekitar 5 ton per hari, naik seperti tergambarkan di grafik itu, kita lihat hasilnya. Ternyata jika pasarnya meningkat, stok beras itu akan anjlok, akan turun. Dengan demikian maka kita perlu mengkoreksi keputusan kita.
Jadi, mengorder selain memperhatikan penjualan rata-rata, juga kita harus memperhatikan stok beras. Maka kita buat ada variabel stok yang diinginkan dan waktu koreksi. Persamaannya nanti dalam koreksi itu adalah koreksi sama dengan stok yang diinginkan dikurangi stok dalam kurung dibagi waktu koreksi. Koreksi ini nanti kemudian ditambahkan pada order. Jadi nanti order merupakan penjumlahan dari penjualan rata-rata ditambah koreksi. Nah, setelah keputusan kita koreksi seperti tadi, maka dari simulasi terlihat bahwa stok juga terkoreksi. Tidak anjlok menuju nol, tapi kembali ke sesuai dengan stok yang diinginkan. Ya, kita mainkan beberapa skenario fluktuasi pasar. Apakah masih tetap stabil? Ternyata keputusan ini cukup handal, cukup bisa mengkoreksi stok. Sekarang kita buat skenario seolah-olah pasar ini tumbuh naik dari 4 ton per hari sampai 30 ton per hari. Kita lihat hasil simulasinya. Oh, ternyata struktur keputusan yang sudah kita buat tidak cukup handal untuk menghadapi perubahan pasar yang tumbuh naik. Oleh karena itu kita harus mengkoreksi lagi struktur keputusan kita agar bisa menyesuaikan dengan pasar yang berubah tumbuh seperti tadi. Sekarang stok yang diinginkan itu tidak statis lagi, tetapi mengikuti seberapa besar rata-rata penjualan. Dengan struktur keputusan yang baru, ternyata bisa lebih handal dalam merespons perubahan dan pertumbuhan pasar. Demikian salah satu contoh simulasi dengan sistem dinamik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.